Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Malini dengan nomor induk mahasiswa 2070064161109. Saya dari jurusan Sistem Informasi K01. Saya di sini akan membuat vlog UTS mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Soal nomor 1. Object Oriented Modeling merupakan salah satu cara memodelkan suatu sistem. Menurut rekan-rekan mahasiswa, sekalian apa saja yang harus diperhatikan dalam memodelkan sistem? Apa perbedaan antara pemodelan struktur dengan pemodelan berorientasi objek? Jawabannya, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP ialah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek, semua data, dan fungsinya, dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Perbandingan dengan logika pemrograman terstruktur yang setiap objeknya bisa menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Sedangkan pemrograman terstruktur ialah kebalikan dari pemrograman berorientasi objek, yang sebuah cara pemrosesan data yang terstruktur dalam analisa secara serta penulisan pemrograman, sehingga dalam pembuatannya antara satu line pemrograman dengan yang lainnya saling berhubungan. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud objek oriented. Jawabannya, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP ialah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek, semua data, dan fungsinya, dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Perbandingan dengan logika pemrograman terstruktur yang setiap objeknya bisa menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Soal nomor 3. Apa perbedaan antara encapsulation dan polymorphism dalam rekayasa sistem berorientasi objek? Jelaskan. Jawabannya, encapsulation ataupun pengkapsulan merupakan konsep tentang pengikatan informasi ataupun tata cara yang berbeda yang disatukan ataupun dikapsulkan. Jadi satu unit informasi encapsulation bisa memudahkan dalam pembacaan kode, sebab data yang disajikan tidak butuh dibaca secara rinci serta ialah satu kesatuan. Sedangkan polymorphism merupakan konsep di mana sesuatu objek yang berbeda-beda bisa diakses lewat interface yang sama. Suatu objek yang polymorphic bisa menyesuaikan diri dengan tata cara apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, serta setiap kelas mempunyai interpretasinya tertentu terhadap interface-nya. Soal nomor 4. Apa perbedaan dari hubungan dalam penggunaan UML di bawah ini? Dependency, association, generalization, relations. Jawabannya, dependensi adalah hubungan semantik antara dua objek yang mana sebuah objek berubah mengakibatkan objek satunya akan berubah pula. Dan association, hubungan antara benda secara struktural yang terhubung di antara objek dalam kesatuan objek. Generalization, hubungan khusus dalam objek anak yang menggantikan objek induk dan memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah lakunya kepada objek induk. Generalisasi yaitu dari spesifik menuju umum. Dan realization, hubungan semantik antar pengelompokan yang menjamin adanya ikatan diantaranya yang diwujudkan dalam interface dan kelas satu elemen serta antara use case dan collaboration. Soal nomor 5. Jelaskan apa perbedaan dari hierarki kelas di bawah ini dan berikan contohnya. Struktur kelas dibagi dua macam, yaitu wall part struktur dan genspec struktur. Untuk wall part struktur memperlihatkan hierarki dari satu kelas sebagai komponen dari kelas lain yang disebut juga subobjek. Contohnya kelas mobil adalah wall dan komponen mesin, rangka, dan lain-lain merupakan part 1, part 2, dan part N. Sedangkan genspec struktur memperlihatkan kelas sebagai spesialisasi dari kelas di atasnya. Kelas yang mempunyai sifat umum disebut generalization.
superclass atau top class. Sedangkan kelas yang mempunyai sifat khusus disebut specialization. Contohnya kelas mobil adalah generalization, sedangkan sedan, truk, minibus, dan lain-lain merupakan specialization 1, specialization 2, specialization N, yaitu kelas yang mempunyai sifat khusus. Sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.